얼굴이 왜 이렇게 빨개? 천상혁 씨 아버지도 개구리 접었나 봐요? 나도. 면 당신 곁에 있어야 할 사람은 Detektif So terus menodongkan pistol pada Sang Yuk dan meminta Sang Yuk menjauhi senapan itu. Ia juga memberikan foto-foto Sang Yuk yang telah dianalisis forensik. Hasil analisis foto Sang Yuk menunjukkan bahwa Sang Yuk dan pria di dalam foto tersebut adalah orang yang sama. Sang Yuk tampak santai menanggapi pertanyaan Detektif So dan mengaku bahwa pria dalam foto itu adalah ayahnya. Ia juga meminta Detektif So memeriksa senapan yang ia bawa yang merupakan senapan mainan. Detektif So kembali ke kantor polisi dan tahu bahwa alamat pengirim foto Sang Yuk tidak terdaftar. Nomor telepon yang tertulis di paket juga nomor telepon palsu. Hari itu suami Go Eun-so mendatangi kepolisian. Pria itu bertanya mengapa polisi belum menangkap Pak Kim, padahal polisi sudah memiliki beberapa bukti. Detektif So menjawab bahwa semua bukti yang mereka miliki bukanlah bukti langsung hingga membuat mereka tak bisa menangkap Pak Kim. Detektif So juga melarang suami Go Eun-so bertemu dengan background saat pria itu meminta. 목격자에게 부담을 줄 수는 없습니다. Pak Kim tanpa sengaja bertemu dengan karyawannya di sebuah apotek. Seolah menyembunyikan sesuatu, karyawan itu menyembunyikan obat yang telah ia beli dan mengaku hanya sakit demam biasa. Seperti biasanya, malam itu Baekhyun pulang ditemani Detektif Lee. Baekhyun menanyakan keadaan Sang Yuk di kantor polisi. Detektif Lee berkata bahwa sepertinya Sang Yuk akhir-akhir ini sering kesal karena Baekhyun. Baekhyun tak mengerti mengapa Sang Yuk kesal padanya. 아니, 내가 뭘 했다고 그래? Sampai di rumah, Baekhyun dan Dora kembali membicarakan ciuman Baekhyun. Dora mengira itu adalah ciuman yang romantis dan penuh makna. Tapi sayangnya, dalam ingatan Baekhyun, Baekhyun memaksa Sang Yuk untuk menciumnya. Itulah yang membuat Baekhyun terus merasa frustasi. 그 남자가 자꾸 나를 피해. 불쾌. Pagi harinya, Dora kembali mengajar Donggu dan teman-temannya. Dora masih membahas tentang penampilan mereka yang membuat mereka tidak menarik. Bahkan pakaian mahal yang dikenakan Donggu tidak mempengaruhi penampilannya karena semua pakaian itu tidak cocok untuk Donggu. Dora kemudian mengajak mereka ke sebuah toko baju untuk mencarikan pakaian yang cocok dengan mereka. Donggu terlihat salah tingkah saat Dora merapikan pakaiannya dan tersenyum padanya. Itu adalah pertama kali dalam hidupnya Donggu merasakan sentuhan manusia wanita. 처음이다. 나를 보고 웃어준 여자인. Selain itu, mereka juga merapikan rambut di salon agar penampilan mereka semakin menarik. Donggu melihat Dora memuji teman-temannya hingga membuatnya cemburu. Donggu kemudian menghampiri Dora. Tepat saat itulah seorang anak kecil berlari ke arah mereka dan menyenggolnya. Donggu menjadi oleng dan akhirnya mencium Dora. Sampai pulang, Donggu masih terpesona dengan sentuhan pertamanya dengan seorang wanita. Bahkan sikapnya itu membuat Dongchil sampai heran. Donggu juga sering membahas tentang ciuman. Saat makan, Donggu terus saja menyebut tentang ciuman yang menurutnya menjijikan. Sang Yuk bahkan tersedak dan mengira Donggu sedang membicarakannya. Dongchil yang mengetahui itu berusaha menutupi sikap Sang Yuk dari Dongpal. Meski Dongpal tetap curiga saat melihat tangan Sang Yuk yang gemetar. Dongpal menjelaskan pada Donggu hal-hal yang bisa terjadi dimulai dengan ciuman hingga membuat wajah Sang Yuk memerah. 너 얼굴이 왜 이렇게 빨개? 야, 고추장찌개가 Detektif So bersama Sang Yuk akhirnya mengetahui awal mula Go Eun-so bertemu Pak Kim. Mereka bertemu saat Pak Kim menjalani terapi, sementara Go Eun-so adalah perawatnya. Saat makan siang, Sang Yuk melihat Detektif So begitu perhatian pada background melalui telepon. Sang Yuk kemudian bertanya mengapa Detektif So menyukai background. Ia juga bertanya apa yang bisa dilakukan Detektif So untuk background. Detektif So menjawab bahwa background sangat cantik. Ia juga berkata bahwa ia akan melindunginya. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah seperti Sang Yuk yang pengecut karena menyembunyikan perasaannya.
Malam itu, suami Go Eun-soo terlihat mendatangi Baekhyun. Beruntungnya, detektif Lee juga melihatnya dan terus mengawasi mereka. Suami Go Eun-soo menanyakan keadaan terakhir Go Eun-soo serta kemungkinan Go Eun-soo membicarakannya. Baekhyun tak sanggup berkata karena ia mengingat bahwa Go Eun-soo tidak membicarakan suaminya. Saat pulang ke rumah, Baekhyun dikejutkan Sang-hyuk yang tiba-tiba berada di belakangnya. Ia menceritakan pertemuannya dengan suami Go Eun-soo hingga membuatnya merasa kasihan dengan pria itu. 남겨진 남편분도 안타까워요. Di tengah jalan, mereka melihat sebuah pasangan yang bertengkar, namun diakhiri dengan sebuah ciuman. Baekhyun kemudian mengungkit ciuman mereka kemarin malam. Ia minta maaf karena saat itu ia sedang mabuk, namun ia meyakinkan ia tak akan melakukannya pada sembarang orang. Ia bahkan mengakui mencium Sang-hyuk saat mabuk karena ia tak punya keberanian melakukannya saat sadar. Sang-hyuk yang mendengarnya hanya terdiam menatap Baekhyun. Dongpal dan Dongchil terlihat memikirkan Donggu dan Sang-hyuk. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada mereka berdua. Sampai saat itu, Dongchil masih menyembunyikan ciuman Sang-hyuk dari Dongpal. Dongchil mulai mengingatkan cinta pertama mereka yang selalu berakhir tragis. Scene kembali ke masa lalu ketika seorang wanita yang menjadi cinta pertama Dongpal berteriak marah di depan kamarnya. Wanita itu marah karena Dongpal memutus hubungan mereka. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya berubah menjadi anjing. Wanita itu tentu saja tak percaya dan terus meneriakinya. Dongchil kemudian membahas tentang Baekhyun yang baik-baik saja meski dekat dengan Sang-hyuk. Berbeda dengan Sohee dan Jong-ah yang mati karena menjalin asmara dengan Sang-hyuk. 분명 마음을 활짝 열. Pagi harinya, Baekhyun menyamar menjadi seorang rocker dan pergi ke kantor polisi. Ia membawa Sang-hyuk dan detektif Seo ke tempat di mana ia melihat bayangan Jong-ah. 우리? 저는 모르는 사람 같은데. Baekhyun mengira wanita dalam ingatannya adalah korban yang sedang dicari polisi. Ia yakin bahwa korban diserang di jalan itu lalu dikubur di sebuah gunung. Detektif Seo tentu saja tidak percaya karena tempat itu sangat jauh dari tempat penculikan. Namun Sang-hyuk mempercayainya. Ia juga tahu bahwa kejadian yang dibicarakan Baekhyun adalah kejadian saat Jong-ah diculik. Ia mengatakan pada detektif Seo bahwa dulu korban keempat dan juga Jong-ah tinggal di sana. Baekhyun yang mendengarnya tak tahu jika ada korban keempat dan meminta penjelasan. Saat Sang-hyuk mencoba menjelaskan, Baekhyun malah berlari mengejar pria mesum yang menggoda siswa SMA. Mereka kemudian melakukan perjalanan di sekitar tempat itu. Baekhyun terlihat senang saat melihat pohon bunga prem. Sang-hyuk berkata bahwa pohon prem itu telah berusia 45 tahun. Rupanya dulu dia dan teman-temannya tinggal di sana. Ia kemudian masuk ke dalam rumah itu diikuti Baekhyun. Sementara detektif Seo yang berada di depan rumah didatangi oleh seorang wanita yang tinggal di sana. Wanita itu berkata bahwa dulu ada 3 pria yang tinggal di rumah kosong itu. Mereka sangat tampan, bahkan orang-orang menyebut mereka seperti peri. Anak-anak gadis di lingkungan sana juga menyukai mereka. Wanita itu kemudian masuk ke dalam rumah lalu kembali lagi membawa foto Sang-hyuk dan teman-temannya serta Dongchil si anjing. Detektif Seo tampak tak percaya dengan penglihatannya, apalagi saat ia melihat Dongchil si anjing yang memiliki bentuk yang sama dengan sekarang. 아버지라고. Baekhyun memutar lagu lama yang memiliki kenangan tersendiri untuk Sang-hyuk. Baekhyun juga membuka sebuah kotak yang berisi kertas origami. Ia melihat sebuah kertas berbentuk katak seperti yang ia sukai. Sementara Sang-hyuk, ia menatap beberapa pot bunga yang berada di depan rumahnya. Kenangan tentang Jong-ah kembali muncul saat gadis itu berada di sana membawa kotak berisi kertas origami. Sang-hyuk juga berada di sana tersenyum memegang kertas origami berbentuk katak. Baekhyun melempar kertas origami itu pada Sang-hyuk dan berkata bahwa mereka berdua ternyata menyukai bentuk katak. Baekhyun kemudian menggambar mata dan mulut pada kertas itu persis seperti yang dilakukan Jong-ah dulu. Semua yang dilakukan Baekhyun sangat mirip dengan Jong-ah hingga membuat Sang-hyuk tak sanggup berkata-kata.
Saat itulah detektif So masuk lalu menarik Baekhyun untuk keluar. Ia terlihat begitu khawatir dan meminta Baekhyun untuk menjauhi Sang-hyuk. Meski Baekhyun tahu jika sesuatu telah terjadi, ia mencoba menenangkan detektif So. Ia duduk di dinding di mana dulu pernah Jung-ah tempati dan meminta detektif So duduk di sana agar lebih tenang. Tanpa mereka sadari, Sang-hyuk memperhatikan mereka dari dalam rumah. Sang-hyuk mengambil panahnya dan bersiap menembak. Ia teringat ucapan detektif So bahwa detektif So akan melindungi Baekhyun. Selain itu, ia juga teringat kejadian saat ia akan menembak So-hee, namun panahnya malah berbalik padanya. Dengan penuh keyakinan, Sang-hyuk telah siap untuk menembakkan panahnya.